Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Nur Rahman. Saya dari kelas LSD Prodi Sistem Informasi semester 4 dengan NIM 649672765. Kali ini saya akan memberikan jawaban soal tugas satu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke. Tugas satu yaitu rangkuman materi. Tugas satu itu algoritma dan punya program komputer. Pengertian algoritma itu algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam suatu pemrograman, algoritma berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu program bekerja efisien. Algoritma bukan hanya konsep abstrak, tetapi menjadi dasar dari setiap proses yang dijalankan oleh komputer, seperti kita melakukan perpindahan web, pemindahan server, dan lain-lain. Algoritma dalam pemrograman yaitu algoritma membantu programmer menyusun solusi yang efisien dan logis sebelum menulis kode. Seorang programmer harus merancang algoritma terlebih dahulu. Hal ini penting agar kode yang dibuat tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi dengan optimal dalam hal kecepatan dan sumber daya. Dan suatu algoritma yaitu ada tiga. Urutan ke satu, sequence langkah dieksekusi secara berurutan. Dua, percobaan selection, pengambilan keputusan dengan kondisi if else. Tiga, perulangan looping, mengulang proses dalam kondisi tertentu yang terpenuhi. Bahasa pemrograman adalah sarana yang digunakan untuk menulis algoritma agar dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Contoh, bahasa pemrograman yang populer yaitu Python, Java, C++, JavaScript. Setiap bahasa memiliki sintaksis dan kegunaannya masing-masing. Seperti apa ya? JavaScript itu untuk menjalankan suatu script, misalnya animasi, terus slide, dan lain-lain. Perubahan algoritma dan pemrograman yaitu pemrograman tidak hanya tentang menulis kode, tetapi juga tentang merancang solusi yang baik melalui algoritma. Programmer yang memahami konsep algoritma dengan baik akan lebih mudah menyelesaikan masalah kompleks secara efisien. Nah, sekarang sejarah Java dan perkembangannya. Secara awal Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991. Awalnya bahasa ini disebut wak kayu kayak dan diunjukkan untuk perangkat elektronik rumah tangga. Namun pada tahun 1995 bahasa ini resmi digilir dengan nama Java. Prinsip utama Java yaitu dirancang dengan prinsip write on anywhere atau tanda kurung WORA, yang berarti kode Java yang ditulis sekali dapat dijalankan oleh berbagai platform tanpa berubah signifikan. Hal ini dimungkinkan pada Java Virtual Machine atau disingkat JVM yang mengeksekusi backcode Java. Oke. Perkembangannya Java terus berkembang dalam klinik setelah oleh Oracle Corporation. Beberapa versi utama Java di antara lain adalah Java SE, Standard Edition, untuk aplikasi desktop dan server standar, Java EE, Enterprise Edition, untuk mengembangkan aplikasi enterprise berskala besar, Java ME Micro Edition, untuk perangkat mobil dan embedded system, Java EE penerus Java EE yang dikembangkan oleh Elix Foundation. Oke. Java saat ini kini masih menjadi salah satu bahasa yang paling
populer di dunia, Java digunakan sebagai secara luas dalam pengembangan aplikasi web, enterprise, mobil, dan big data serta machine learning. Contoh software yang dibuat oleh Java, dibuat dengan Java, Elixir ID, ID ya, harusnya kan ID, tapi bahasa Inggrisnya itu ID lah, nggak tahu lah. Ini itu, Elixir ID sebuah interactive development environment untuk Java dan bahasa lain. Kedua, aplikasi Hadoop, framework open source untuk pemesanan data, skala big data. Daftar pustaka saya cari-cari tutorial voice, ada Games for Sketch, Oracle, The Java, Web School, Wikipedia. Nah, yang kedua, itu buatlah rumus dalam bentuk proses dan solusi kasus berikut. Pada perusahaan dengan tiga golongan yaitu A golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C adalah 9,5 juta. Jawabannya, jika karyawan tersebut lembur, maka dibayar per jam dengan ketentuan tersebut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32 dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34 dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur dari lebih 5 jam, maka gajinya 38% dari gaji pokok. Maaf, maaf Bu. Visual Podcast Beskot. Nah, saya akan ini ya. Bentar. Nah, ini visual podcastnya dari mulai dikasih A, B, C itu 50, 65, 95 input golongan, terus teruskan ke IF ABC, output golongan ABC. Aduh, lupa nih. Bentar. Bentar ya. Ah, harusnya salah, harusnya gini. Aduh, salah aja. Harusnya salah ini, ini salah ini. Bentar, Bu. Nah, input jumpa jam lembur yang tadi yang 30%, 32, dan 38, dan lain-lain itu masuk ke if. Ya kan, 1, 2, 3, 4, dan lebih 5 jam. Gaji sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Berarti ini akan dijadikan ke if, akan masuk ke if, dan sudah ini akan masuk ke gaji dan plus golongan gaji lembur akan masuk ke output penghasilan dan selesai. Oke. Tuh. Dan cara ada dan ada salah satunya Bu. Ini program hitung gaji karyawan dua bapak itu. Pak ya Pak Bu. Program hitung gaji karyawan deklarasi golongan karakter gaji integer algoritma tampilkan masukkan golongan karyawan A, B, C baca golongan. Jika golongan A atau ke A maka gaji 5 juta. Jika gaji tidak, jika golongan D atau B maka gaji 5 juta. Jika tidak, jika golongan C maka ya tidak sampaikan golongan tidak mengenai gaji sama dengan 0. Jika gaji 0 maka demikian gaji adalah kesekian gaji akhir program. Oke.
Kali ini aku akan apa ya, Bu? Akan menuliskan sebuah coding untuk masalah codingan apa hasil dari gaji karyawan yang golongan lembur sama gaji karyawan ASDY. Benar ya, Bu? Oh, apa?
Coba lagi lah ya. Contohnya aja golongan B aja lah. Ah, aku tambah 5. Oke. Hasilnya 520. Coba lagi. Eh, ya, coba lagi ya. Hmm, coba B. Jam lampunya kita jam 1 sudah. Coba lagi ya guys ya. Pak Bu, saya coba lagi. Nah, coba kita jebuk lagi. Hmm, coba aja ya. Anjay, anjay. Saya mainkan jam lembut. 6, coba 6. Hmm. Ini Bu, tadi ini Pak Bu, ya kan? Ini berarti kan otomatis masukkan golongan ABC itu kan ini Pak Bu. Yang golongan ABC itu maksudnya ini. Hmm. Golongan atau cash cash A, gaji pokok, gaji pecahan. Itu intinya itu. Nah, terus kalau misalnya terus eh, ini jam lembur, gaji pokok dan lain-lain itu masuknya gini Bu. Ini sistem outbring masukkan jam lembur sama dengan input nets in. Jadi ini kayak kayak hasil sih Bu sebenarnya Bu. Kayak hasilnya, inputnya hasilnya apa gitu loh Bu. Kayak masuknya ke print bukan kolom kan. Oh iya maksudnya kemana? Ini saya di sini. Hmm. Ah, kalau sudah, berarti gaji pokok sama dengan kosong, gaji lembur plus jam lembur dikali kayaknya dikali deh Bu. Dikali 5, enggak kali ditambah tambah ya benar tambah 50.000. Penghasilannya berarti gaji pokok plus gaji lembur sistem outpring. Jadi jipring hasilnya nanti ini Bu. Hasilnya nanti ini. Hmm, Pak, Bu, ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya bisa jelaskan, walaupun terbatas-batas, soalnya baru ini saya masuk videonya. Ya, itu Bu, ini aja Bu yang saya kasih caranya ini dari import JavaScript-nya. Tadi ada apa ya Bu? Ada kendala lah Bu. Ada kendala kenapa kok nggak bisa jalan gitu. Oh ternyata apa ya Bu? Bentar. Anjir, mang sih. Bentar Nah, oh ini. Ternyata inginnya hitung gaji karyanya nggak ada beda sama hitung gaji karyawan. Makanya kok tadi nggak bisa gitu. Makanya aku skip dulu. Makasih ya Bu, Pak. Makasih telah melihat caranya walaupun agak random ya. Soalnya kalau Java itu agak nggak bisa. Aku boleh belajar Bu. Makasih. Piantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I'm better when I'm you. I don't need you, I don't need no one.
Você don't call me now, você don't call me now, cause I'm better for you. Você